persoalannya? Saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Itu selalu beliau mengatakan itu didasarkan bukan semata-mata kepentingan PDIP, tapi kemaslahatan untuk semua, yaitu untuk bangsa dan negara. Pak Mahfud harusnya menjadi orang yang bisa menjawab keinginan Bu Mega tadi. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini menarik menurut saya. Bu Mega menyampaikan kriteria keinginan yang ada dalam pikirannya, yaitu apa? Ketika nanti memilih calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024 nanti adalah orang yang diyakini oleh beliau adalah akan membawa kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Pernyataan Bu Mega ini disampaikan beberapa saat setelah Bu Mega menerima kunjungan silaturahim dari Partai Amanat Nasional yang kelihatannya memang PAN, kelihatannya tanda-tandanya akan bergabung dengan PDI dalam Pilpres ini. Bu Mega dalam konteks itu menyampaikan banyak bahwa beliau selama ini ketika memilih Pak Jokowi, dalam memilih Ganjar kemarin itu ditetapkan sebagai capresnya PDIP, itu selalu beliau mengatakan itu didasarkan bukan semata-mata kepentingan PDIP, tapi kemaslahatan untuk semua, yaitu untuk bangsa dan negara. Beliau juga menceritakan dulu ketika beliau memilih Pak Yusuf Kala mendampingi Pak Jokowi, kemudian periode kedua ini ketika memilih Yai Ma'ruf mendampingi Jokowi, beliau mengatakan semua didasarkan untuk kemaslahatan, dan terbukti bahwa dua periode ini Jokowi bisa memimpin dengan baik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi sangat tinggi, yaitu 80% lebih. Bu Mega terus terang kelihatannya sangat percaya diri. Ya kita maklumilah, Bu Mega itu adalah salah satu politisi yang saat ini bisa dikatakan paling senior, pengalamannya sangat kaya, sehingga beliau kelihatannya punya prinsip kuat, punya kepercayaan diri kuat untuk melangkah dalam politik ini, tidak begitu goyah. Lah, sekarang kita bicara soal kemaslahatan. Tadi sudah saya singgung, kemaslahatan itu artinya ya kebaikan. Kemaslahatan itu artinya diharapkan orang itu akan membawa keberkahan, kebaikan untuk bangsa dan negara. Sekarang pertanyaannya, siapa kira-kira orang itu? Ini yang jadi teka-teki yang perlu kita tebak. Jenengan sendiri kira-kira siapa nebaknya? Nah, saya itu sampai sekarang masih punya keyakinan Pak Mahfud harusnya menjadi orang yang bisa menjawab keinginan Bu Mega tadi. Coba ayo kita pikirkan. Sekarang ini berbagai kasus besar dalam pemerintahan Jokowi, selalu yang tampil untuk ikut memecahkan masalah itu, yang menghandle menyelesaikan masalah itu mesti Pak Mahfud. Dari kasus Sambo, dari kasus uang yang putaran uang yang nilainya 300 triliun lebih yang tidak jelas itu. Belakangan ini kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Informasi itu, Johnny J. Plate itu. Ini semua Pak Mahfud selalu menjadi semacam
andalannya Jokowi, seperti jagoannya Jokowi untuk menyelesaikan itu. Artinya sudah terbukti dan Pak Mahfud menyelesaikan itu dengan baik. Nah, ketika Bu Mega mengatakan bahwa kriterianya atau syarat orang itu adalah akan membawa kemaslahatan untuk bangsa dan negara, lagi-lagi saya katakan, menurut saya orang yang akan membawa kemaslahatan bangsa ini ke depan saat ini Pak Mahfud. Dan saya yakin banyak yang setuju dengan saya ini. Butet, seniman di Jogja itu orang yang sangat-sangat menginginkan Pak Mahfud ini harus tampil menjadi wakil presiden di Pilpres ini. Dia berkali-kali mengkampanyekan. Dan memang saat ini itu kalau kita bicara fair, kita bicara kita rasakan itu ya. Baik kita baca fenomena itu, meskipun dalam survei Pak Mahfud tidak terlalu besar gitu ya. Tapi saya yakin sebagian besar rakyat ini yang diam-diam itu menginginkan Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar. Karena memang kita sudah menyaksikan kinerja Pak Mahfud. Jadi kalau bahasa saya, Pak Mahfud itu adalah calon wakil presiden idola rakyat semesta. Gitu ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang menginginkan Pak Mahfud itu jadi wakil presiden yang mendampingi Ganjar. Ya semoga fenomena ini betul-betul dibaca oleh PDI dan terutama Bu Mega, karena Bu Mega lah yang nanti punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Ganjar. Dan saya berharap fenomena ini dibaca oleh Bu Mega dan Bu Mega memilih Pak Mahfud untuk mendampingi Ganjar. Kita memang berharap Pak Mahfud pasangannya dengan Ganjar. Kalau saya sendiri berharap Pak Mahfud pasangannya dengan Ganjar karena peluang menangnya itu lebih besar saat ini. Dan saya pikir klop lah kalau Pak Mahfud itu nanti melengkapi Ganjar dalam Pilpres 2024 ini. Seperti kita ketahui bahwa selama ini PDI itu selalu mewacanakan bahwa yang mendampingi Ganjar ini memang idealnya kader dari NU. Dan Kompas belakangan juga merilis hasilnya penelitiannya bahwa pendukung PDIP itu besar sekali dari NU. Jadi sebagian orang NU itu mendukung PDIP. Nah ini artinya memang PDIP itu butuh NU. Dan selama ini memang kelihatannya berkali-kali memang Bu Mega itu lebih condong ketika bekerja sama dengan tokoh NU. Dan ketika kita bicara itu, maka Pak Mahfud itu akan merepresentasikan itu. Dan Pak Mahfud sekarang kemungkinan didukung oleh PBNU itu besar sekali. Kemarin memang ada ya yang mewacanakan bahwa tokoh dari NU yang perlu dipasangkan dengan Ganjar itu adalah Pak Nazaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal. Beliau memang pengurus NU, beliau memang orang NU, dan ketika bicara representasi NU, oke, masuk. Beliau orang baik, beliau orang yang bisa diterima semua pihak, oke, semuanya baik. Tapi kalau bicara saat ini yang dibutuhkan Indonesia, bagaimana Indonesia ini lebih bebas dari korupsi, bagaimana Indonesia ini hukum bisa berjalan dengan baik. Kalau bicara itu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Pak Nazaruddin Umar, saya pikir ini lebih tepat Pak Mahfud yang menjawabnya. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, kalau kriteria yang diinginkan Bu Mega itu adalah calon wakil presiden yang akan membawa kemaslahatan bangsa dan negara, Pak Mahfud lah orang yang menurut saya paling tepat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.